Dok, gimana membaca dan interpretasinya? Itu tadi sudah ada, ya. Sudah ada videonya yang untuk membantu, ya. Terus terang kita sudah nggak bisa membaca terlalu lengkap ya, karena terlalu lama ya. Saya juga jujur capek ya, bacanya terlalu lama capek ya. Lebih baik Bapak Ibu nonton videonya dulu. Kalau perlu diulang, kalau ada yang tidak jelas baru ditanyakan ya. Dulu ada ya pengalaman orang tua ya, sudah tes ASIRA nggak mau nonton video, maunya video call ya. Video call waktu saya tag pertanyaannya dia nggak nonton video ya, saya nggak mau jawab lah ya. Ya kan ngapain, sudah saya suruh nonton video kok. Sudah nonton video dia nanya, saya ngomong, dah sekarang pertanyaannya apa? Sampai sekarang nggak ada pertanyaan, saya juga heran, saya tungguin ya. Mana nih pertanyaannya ya? Ini orang Samarinda ya. Nggak nanya lagi ya. Waktu itu sempat saya tegur soalnya ya. Sudah saya sia-siain waktu untuk video call, ternyata dia nggak nonton videonya. Saya nggak mau, ya saya nggak suka. Ya. Terutama jangan berbohong. Ya. Saya nggak suka orang yang bohong. Ya. Kalau enggak ya bilang enggak, ya bilang ya. Karena ya orang itu sudah ada waktunya, yang ada pengorbanannya, ya. Tolong dihargai. Nah ini saya juga bukan tidak bertanggung jawab ya. Jujur membaca itu capek Bapak Ibu. Ya. Kayak hari ini aja harus seminar ya lebih dari 2 jam yang ngomong. Tadi pagi udah ngomong hampir 3 jam ya, karena ada pasien ASIRA ya. Ya saya lakoni ya, ini kerjaan saya ya. Tapi tolong kita sama-sama, ayo kita sama-sama aktif, sama-sama belajar. Sudah tak siapin videonya ya. Baru kalau ada yang tidak jelas mari kita tanyakan. Konsultasinya gimana Dok? Silakan. Ya, silakan konsultasi ya. Langsung lewat WA, langsung lewat pasti saya jawab. Ya, biasanya jarang ya akan berkonsultasi secara langsung karena rata-rata jawaban dari video itu sudah cukup jelas. Ya, asal mau nonton sampai selesai pasti sudah ngerti masalahnya ada di mana. Ya, ada yang beberapa nanya yang hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu ya. Misalnya kayak hari ini ada yang nanya amplifikasi macam-macam ya kita tidak mengerjakan ya. Kenapa dijawab? Kenapa ditulis Dok? Ya karena di hasil tesnya ada. Kalau di hasil tesnya ada nggak dijelaskan ya salah. Berbeda ya dengan di kita ya. Nanti saya jawab khusus ya, kalau ada di WA saya akan jawab. Ya. Sebetulnya sudah saya jawab ya di video ya. Dan videonya sudah ada di YouTube ya, di YouTube Mata Hati sudah ada ya. Ada 2 videonya. Ya. Yang satu ya, kalau sudah punya tes hasil ASIRA-nya nonton yang ini. Bagaimana cara membaca dan interpretasi hasil. Ya, nonton ini sambil buka data anaknya. Nanti tinggal dikasih centang mana yang masih perlu ditanyakan. Ya, ini termasuk solusinya udah saya kasih di sini. Ya. Sedangkan kalau orang yang belum tes ASIRA, kepingin tahu ASIRA itu ngerjain apa aja, tolong nonton yang ini. Mengenal tes biomedis ASIRA pada Ananda. Ya ini medical check up ini sebetulnya ya. Jadi untuk semua orang yang mau tes ASIRA ya nanti yang dikerjakan ya ini kurang lebih ya. Jadi kalau yang sudah punya hasil tes ASIRA lihatnya yang ini, yang kepingin tahu ASIRA itu modelnya apa aja, yang dites apa aja, lihatnya yang ini. Ya, jadi sudah disiapkan 2 video. Oke. Silakan bertanya tentang tes biomedis ASIRA. Ada pertanyaan tes biomedis ASIRA? Untuk pengambilan sampel darah lewat vena atau hanya dicepit saja Dok? Lewat jari, jari ditusuk sama lancet pen, Bu Titik. Dok, misalnya darah diambilnya dari anggota badannya luka, bisa nggak Dok? Misalnya pas jatuh terus keluar, bisa. Kemarin ada yang lewat jerawat, ya nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya. Asal dapat sampel DNA, dapat darahnya. Dok, Bikom jarak jauh dengan jarak dekat lebih efektif mana? Sama baiknya ya, Bikomnya sama baiknya, hasilnya sama-sama bagus. Nanti boleh nanya sama orang-orang yang sudah melakukan terapi Bikom jarak jauh. Salah satunya Bu Ivon ya. Ada siapa lagi? Bu Eva ya, yang di Palangkaraya ya. Bu Ivon ada di Medan, ya silakan. Atau Bu Yunika yang ada di Bengkulu ya, silakan nanya ke sana. Yang sudah melakukan. Saya jujur nggak ingat ya. Atau Bu Valeri ya, Mama Valeri tadi ada di Sambas ya. Oke. Ibu Rika Anissa, sama Bu anak saya. Oh ini bicara sama Ibu Rika, oke. Ini Bu Rika Anissa ini mungkin yang baby tadi ya. Sama Bu anak saya juga berhenti bicara di usia 2 tahun. Sebelumnya bisa bernyanyi dan memanggil semua anggota keluarga. Saya juga baru tahu antibiotik bisa membuat anak jadi diam. Pengalaman buat adik-adiknya juga. Jawabannya bukan seperti itu ya. Antibiotik itu membunuh kuman baiknya hilang, anaknya jadi leaky gut, jadi bukan antibiotik. Leaky gut-nya yang jadi masalah, gara-gara leaky gut jadi brain alergi.
dan alerginya jadi anaknya tidak bisa bicara, ya gitu ceritanya. Oke, tak rasa nggak ada pertanyaan ya tentang tes biomedis Ashira, kita lanjut. Ya. Mau selesai sampai kapan nih dok? Sudah jam 4. Slide-nya masih ada 10 ini ya. Coba. Suplemen, waduh ini panjang ya topik suplemen, apa dipotong minggu depan. Ya. Oke, saya lanjutkan suplemen dulu. Pertanyaan paling sering, ini ada pertanyaan dulu nih. Dari Bu Mama, sama efektif Bikom JJ, justru nggak perlu terbang jauh-jauh ke Samarinda dok. Ya, terima kasih ya, sudah membuktikan ya. Nggak perlu terbang jauh-jauh. Dari untuk orang dewasa yang ingin tahu apakah ada penyakit keturunan contoh diabetes bisa ya dok? Bisa. Mau langsung ke Bekasi, saya tuh sebetulnya malah mau membatasi orang, saya nggak kepingin ketemu orang saat ini. Karena situasinya agak berbeda. Sekarang pandeminya rodo-rodo brutal. Dulu di lingkungan rumah saya itu ya, di lingkungan kompleks saya nggak ada yang sakit COVID. Sekarang ada 4 keluarga. Jadi saya nggak kepingin ada orang luar yang secara nggak sengaja terpapar dari lingkungan. Ya, jadi saya sebetulnya kepingin membatasi mereka nggak datang ke tempat saya. Gitu ceritanya Pak ya. Tapi mau datang ya silakan aja, ya nggak apa-apa. Bu Ivon ya, Pak Sigit untuk Bikom jarak jauh sama efektifnya. Yang penting kita percaya, oke. Ya sudah dijawab ya, Bikom jarak jauh ya. Ya, ini ada yang Bikom jarak jauh ya, dari Redmi 9 ya, jarak jauhnya dari Batam ya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Ini Bu Eva yang di Palangkaraya ya. Ini Alma juga Bikom jarak jauh dari Palangkaraya. Efektif banget kok. Alma progres dan yang nggak pernah alergi di kulit setelah di Bikom gejalanya mereda padahal jarak jauh. Efektif kan? Tuh ya, efektif kan? Oke ya, orang tua ada menyaksikan sendiri. Jujur juga dulu yang pertanyaan paling mengganggu kami ya. Ini kesannya kayak mistik gitu ya, kayak jarak jauh kayak penipuan gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong ya cuman duit segitu loh, masa mau nipu ya, nggak sebanding ya. Tapi ya yang penting niatnya nolong orang lah. Oke, sekarang lanjut ya, masalah suplemen. Pertanyaan yang paling sering, boleh nggak dok minum suplemen sebelum tes Ashira? Ya boleh aja. Siapa yang larang nggak boleh? Tapi tolong tahu resikonya. Loh, resikonya apa dok? Nomor 1, resiko negatif. Nomor 2, resiko positif. Oke. Resiko negatif jelas. Ya, toh. Habis minum anaknya tambah error gimana? Ya, kalau ternyata anaknya tidak cocok. Ya. Bukan yang anaknya lain yang cocok dok. Ya kan kondisi masing-masing orang beda. Jadi saya selalu ngomong, boleh. Tapi pelajari dulu resikonya. Kalau nanti muncul resiko yang negatif, jangan ngamuk, jangan marah, jangan nyalain orang. Itu resikomu sendiri. Nah, resiko positif, resikonya jangan kaget kalau anaknya progres ya. Banyak orang tua yang kemarin ya awal-awal ya testimoni ya, baru dikasih obat cacing aja nilai ATK-nya turun ya. Itu kan jangan kaget, langsung waduh hebat ya, manjur banget ya, cuman dikasih obat cacing ya. Apa obat cacing itu obat autis? Bener nggak ya? Pertanyaan orang tua itu di grup kan kayak gitu ya. Jadi ya jangan kaget, jangan lebay. Ya. Selama kita tahu memang itu ada gangguan, ya, dan itu memang ada terapinya sesuai, ya pasti memberikan hasil. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, boleh pahami resikonya, ya, terutama resiko negatif. Ya. Loh dok, apakah kalau dengan tes Ashira pasti nggak ada resiko? Ya, belum tentu. Paling enggak kita mengurangi resiko terjadinya resiko negatif tadi, misalnya alergi. Walaupun ada satu ibu contoh ya, pada waktu pertama kali karena nggak pernah terpapar obat cacing, anaknya minum obat cacing nggak ada masalah. Tapi waktu siklus kedua, error. Loh kok anakku jadi error dok? Iya, karena tadi kan ceritanya anakmu sekarang tubuhnya sudah membentuk imun, sistem imun sendiri, yang ternyata dia alergi terhadap obat cacing. Apakah terhadap zat aktifnya? Belum tentu. Karena kebetulan obat cacing itu punya perasa, gitu, punya pemanis. Nah, saya tidak tahu penyebabnya yang mana. Ya, itu dia masalahnya. Jadi kenapa saya ngomong seperti ini, kenapa tes itu perlu ya? Karena kebanyakan anak-anak yang kita lakukan pemeriksaan dan progres di tempat kita itu adalah anak-anak yang sangat-sangat sensitif, artinya anak yang sangat-sangat alergi. Ya, jadi resikonya itu sangat tinggi. Jadi lebih baik kita hati-hati. Ya. Jadi sekali lagi saya jawab, belum tes biomedis, minum suplemen, boleh.
Tapi tolong pelajari resikonya, jangan marah kalau terjadi resiko negatif, jangan kelewat seneng kalau terjadi resiko positif, jangan nyalain orang, ya. Jadi itu resiko yang ditanggung sendiri. Dok, apa boleh minum suplemennya tidak lengkap? Ya boleh. Kok gitu dok? Kan lebih bagus lengkap. Iya. Nah kalau duitnya nggak cukup, ya duitnya nggak cukup buat beli suplemennya lengkap, masa harus ngutang, harus jual rumah? Ya, rumah juga bukan rumahnya sendiri, rumah kontrakan lagi kan nggak mungkin. Gitu. Ya, jadi saya selalu ngomong ya boleh aja. Bukannya tadi kalimatnya menghina, bukan ya. Saya selalu ingat konsep paling penting. Ya. Tuhan itu nggak pernah ngasih cobaan lebih berat dari yang bisa kita panggul. Ya. Jadi tidak mungkin kamu kalau suplemennya nggak lengkap berarti anakmu nggak progres. Bolak-balik saya testimoni, bolak-balik ada. Aku nggak tahu ibu itu hadir atau nggak, Bu Atriani itu. Bu Atriani cuma pakai 2 macam suplemen tuh selama 3,5 bulan. Anaknya progres tuh dari 87 ya jadi 18. Nilai ATK-nya 87 jadi 18 dalam waktu 3,5 bulan. Waktu itu belum tes ASIRA, belum terapi BICOM. Luar biasa. Ya. Langsung pertanyaan sama, jangan-jangan bukan autis dok. Ya saya juga pikir gitu waktunya tadinya ya. Sampai saya tanya ibunya, ini bener autis nggak Bu? Soalnya waktu ketemu itu umur 7,5 tahun. Terus ibunya besoknya cerita, anaknya didiagnosa autis itu umur 2,8 tahun. Kan berarti kurang lebih 5 tahun udah diterapi orang lain ya, yang saya nggak tahu dikasih apa, buktinya nggak progres. Hanya dikasih Synbio, hanya dikasih Nutracare. Coba tadi kalau ingat kerjanya Nutracare cuma motong makanan. Synbio memperbaiki leaky gut, kan berarti orang alergi nih. Begitu alerginya diatasi, anaknya progres. So what? Nah itulah anak-anak, kenapa di tempat saya sombong banget, di tempat kita, anak-anak kita banyak yang progres, karena kita menanganinya dengan betul. Dari data, kita tahu kalau anak-anak ini anak leaky gut, anak alergi. Sehingga penanganannya tepat, ya progresnya bagus. Mana suplemen yang perlu, dok? Semua itu perlu, sudah dipilih dengan sangat hati-hati, sudah sangat lengkap, sudah tidak bisa dikurangi lagi, itu sudah maksimal. Enggak ada yang lebih perlu lagi ya, semua itu perlu ya. Semua punya kerjanya sendiri-sendiri. Semua punya apa ya? Punya tugas sendiri-sendiri ya. Semua demi perbaikan progresi anak Anda. Mengapa harus pakai suplemen merek itu dan bukan yang lainnya? Ya karena sudah diteliti, sudah dipelajari, itu yang terbaik untuk anak-anak kita, kombinasinya terbaik. Selain itu ada alasan lain, mengapa saya nggak terlalu suka ganti-ganti merek? Ya kalau dibilang nggak suka ganti-ganti merek, sebetulnya kita udah ganti berapa kali tuh untuk vitamin D itu. Dari David, ya. Pertama kali David yang cuma 400 IU, gitu. Mengandung perisa, mengandung pemanis, ya, akhirnya kita buang. Ya. Walaupun masih butuh untuk membuat anak error, kita pakai itu ya. Kita pakai yang lebih tinggi, kita pakai Proof D3. Alasannya apa? Dosisnya lebih tinggi, harganya sama, sehingga lebih hemat kita pakai. Sekarang kita rubah lagi, jadi D3 Super. Kenapa dok? Harganya jauh lebih murah kalau dilihat dari dosisnya, karena dosisnya sekarang 5.000, 5 kali lipatnya Proof D3. Ya kan? Jadi ada yang dirubah, iya. Kalau kita anggap itu perlu dirubah, ya kita rubah. Ya. Kalau tidak kita rubah, ya sementara ini kita anggap bagus, ya baik. Walaupun suatu saat nanti kalau ada yang lebih baik atau menurut kita lebih bagus, ya kita rubah, ya kita ganti lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saat ini yang paling bagus itu. Yang memudahkan kita apa sih? Kalau mereknya harus tetap. Saya itu melayani Ananda itu se-Indonesia Raya. Mungkin saat ini itu ada 2.000-3.000 orang. Jujur saya nggak ngitung lah, udah lupa saya berapa orang ya. Anggap aja 1.000 orang aja lah. Kok sombong banget 2.000, 1.000 lah ya. 1.000 aja kebanyakan 100 lah. Kalau mereknya macam-macam, produknya macam-macam, apa saya nggak sakit kepala? Akhirnya saya seragamkan aja. Dan ini juga membuat klinik saya jadi lebih praktis karena kita menyiapkan ampul yang produknya saya pakai sehingga saya bisa ngetes gitu loh. Kalau produknya saya nggak punya, dok saya pakai mereknya ini dari Kanada,
saya mereknya ini dari Australia, belinya di mana, ini sampelnya di mana, ini kan bikin saya sakit kepala tuh. Terus Bapak Ibu ngirimnya kan cuma satu. Nah, cabang saya yang lain dapatnya dari mana nanti kalau mau ngecek, ya. Jadi saya pakai produk yang mudah didapatkan di pasaran. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa menemukan di Mata Hati atau di klinik, Bapak Ibu bisa beli di luaran sana. Ya. Yang kedua, supaya bisa kita lakukan nanti terapinya di klinik kita. Ya.